Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam dan nikmat bisa duduk di Masjid Al-Istiqamah yang mulia ini. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada pemimpin kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, yang saya hormati, DKM Masjid Al-Istiqamah beserta jajarannya, kita doakan sama-sama mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan dijadikan keturunannya soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di pengajian Masjid Al-Istiqamah ini semuanya, mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua aktivitasnya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang nasihat daripada Imam Ghazali radhiyallahu anhu tentang ilmu. Di sini dijelaskan Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya wa'lam annal ilma alladhi la yub'iduka, ketahuilah olehmu annal ilma, sesungguhnya ilmu yang kita pelajarin. Kita duduk di Masjid Al-Istiqamah ini, insyaallah semuanya pulang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah sesungguhnya ilmu alladzi la yub'iduka, ilmu tersebut yang kita dapatkan itu la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi, tidak bisa menjauhkan di hari ini anil ma'asi, daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuhmiluka 'ala ta'ati, dan juga ilmu tersebut yang kita belajar, yang kita duduk, yang kita dapatkan di majelis ilmu tidak mendorong atas bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yub'idaka gadan an nari jahannam, suatu saat ilmu tersebut yang tadinya membawa menyelamatkan kita di alam mahsyar, di yaumil akhir nanti, akan tetapi ilmu tersebut ketika ilmu ini tidak menjauhkan kita ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat ilmu tersebut tidak akan menolong kita menjauh daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika kita duduk di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan nasihat. Maka ketika kita mendapatkan ilmu daripada yang hak ataupun yang batil, maka kita duduk di majelis ini, kita duduk di tempat ini, menjadikan yang tadinya kita banyak bermaksiat kepada Allah, sehingga sedikit demi sedikit bisa mengurangi daripada kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita duduk di masjid yang mulia ini untuk menuntut ilmu, maka ketika kita mendapatkan ilmu tersebut akan semakin bertambah dan bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yang akan menjauhkan kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa idza lam ta'mal bi ilmika al-yawma wa lam tudarikil ayyamal madiyata. Maka kalau kamu tidak beramal dengan ilmumu di hari ini, wa lam tudarikil ayyamal madiyata, dan tidak juga memperbaiki daripada hari-hari yang sudah lewat, taqulu ghadan yaumal qiyamah, maka kita nanti di hari kiamat, esok di hari kiamat, kita akan mengatakan seperti ini, farji'na na'mal shalihan. Kita akan ngomong nanti di yaumil qiyamah, di dalam kubur, di padang mahsyar, kita akan mengatakan farji'na na'mal shalihan. Kembalikan kami, ya, kembalikan kami ke dunia, katanya. Na'malu shalihan, kami akan beramal saleh. Padahal kita udah dikasih tahu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirat itu bukan darul amal, bukan tempat kita untuk beramal. Akhirat itu darul jaza. Akhirat adalah tempat pembalasan. Apa yang kita kerjakan di dunia akan dibalas di akhirat nanti. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang baik, maka yakin kita akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kita mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang jelek, maka kita akan mendapatkan balasan kejelekan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita berlindung daripada kejelekan tersebut. Dan kemudian kita mengatakan nanti di akhirat, farji'na na'mal shalihan, kembalikan kami ya Allah, ya, ke dunia, na'malu shalihan, kami akan beramal saleh. Apa kata malaikat? Malaikat menjawab, fayuqalu ya ahmaku anta min hunaka taji. Kata malaikat, wahai ahmak, wahai orang yang dungu, wahai orang yang tidak mempunyai pikiran, ya, kamu itu datang dari sana, kamu datang dari dunia, maka tidak akan bisa kembali. Orang meninggal kembali dia ke alam dunia, nggak bisa. Ini hari pembalasan. Makanya kita duduk di majelis ilmu jangan merasa diri kita paling selamat. Nggak ada bisa yang menjadikan stempel bahwa kita ini selamat, kita ini ahli ibadah, yakin saya selamat masuk surga. Nggak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang duduk di majelis ilmu aja nggak bisa menjamin, apalagi yang jauh dari majelis ilmu. Yang jauh dari majelis ilmu mereka lebih susah. Tapi kita jangan merasa diri kita lebih hebat, jangan merasa diri kita lebih apa? Lebih kuat. Jangan merasa diri kita lebih banyak hartanya, jabatannya lebih tinggi. Ini tidak akan berarti ibadallah. Ketahuilah, orang-orang yang selamat adalah orang yang duduk di majelis ilmu dan dia mendapatkan nasihat siapapun gurunya. Nasihat itu baik, maka dia amalkan, dia jalankan. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka kita duduk di tempat ini, kata Imam Ghazali, ij'al himmata firruh, jadikan semangat kamu di dalam menuntut ilmu, di dalam duduk di majelis ilmu itu firruh, adanya di dalam hati kita, di dalam ruh kita, bukan di dalam jasad. Karena jasad ini terkadang ya suka malas, tapi kalau ruh kita bakal kembali ruh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka majelis ilmu ini semangatnya kita datangkan dari ruh kita, sehingga kita tidak akan absen di dalam menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hazimata fin nafsi, dan juga kita harus mengalahkan hawa nafsu kita, hawa nafsu lawamah,
Yang terkadang nih kita mau ngaji, udah nggak usah ngaji. Gurunya itu mah beda ya. Gurunya itu mah ya bocah kemarin masalah. Udah itu iblis itu menggodanya bisa aja. Makanya kita kalau duduk di majelis ilmu, kata Imam Ghazali, semangatnya ini datangkan dari ruh kita, bukan dari jasad kita. Terkadang kita sebelah mata ngelihatnya, wah itu mah nggak masuk sama kita. Kita walaupun nggak masuk di dalam pengajian kita mendapatkan nasihat dari pengajian kita, maka hati kita yang tadinya keras menjadi lembut, hati kita yang tadinya hitam menjadi putih, hati kita yang mempunyai noda maka hilang noda tersebut ketika mereka duduk di tempat yang dimana di situ ada nasihat-nasihat ilmu daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan semangat belajar kita di dalam ruh kita. Nih bapak-bapak, ibu-ibu nih, setiap hari Sabtu datang, hari Minggu datang, istiqomahkan. Sebagaimana ini masjid namanya Masjid Al-Istiqomah. Ini meyakin karena masjidnya udah Al-Istiqomah, jamaahnya saya yakin pasti lebih istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Masjidnya istiqomah ini, masya Allah. Istaqim billah. Ada satu sahabat minta nasihat, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat, katanya. Apa wasiat Nabi? Istaqim, istiqomahlah kamu di dalam kebaikan. Karena paling susah amalan itu, paling susah ibadah itu keistiqomahannya ibadah Allah. Kalau kita sudah bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu, sudah bisa istiqomah ya bangun malam, maka ini adalah orang-orang yang beruntung, bukan hanya di dunia, akan tetapi mereka beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal mauta fil badani. Dan juga jadikan kematian itu ada di dalam badan kita. Ini makanya Nabi Muhammad bilang, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramallah kamu li akhiratika, li dunyaka, untuk dunia kamu, ka'annaka ta'isu abadan, seakan-akan kamu bakal apa? Hidup lama. Kalau kita dunia nih, cari dunia ya, udah cukup di rumah, cicilan mobil udah kelar, cicilan baju seragam istri kita udah kelar ya, cicilan panci udah kelar juga ya. Kemudian makan udah alhamdulillah, masih tetap aja cari dunia. Dia lembur bukan untuk kebutuhan, hanya karena dia ada di dalam hatinya kecintaan kepada dunia, maka orang tersebut ya tidak akan memikirkan daripada kematian. Seakan-akan mati itu tidak ada di badan dia, terus aja dunia. Sholat ditinggalin, majelis hari Sabtu nggak ada, hari Minggu kagak ada, sebulan sekali kagak ada. Pokoknya udah cinta sama dunia. Orang kalau sudah rusak, mereka mempunyai sifat yaitu hubbud dunia, cinta kepada dunia. Ini yang akan menghancurkan kita, bukan hanya di dunia, akan menghancurkan kita juga di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi enggak usah yang namanya takut. Ada satu penyakit, ini penyakit mematikan, enggak usah takut, karena kematian itu semuanya ada di dalam tubuhnya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang mempunyai napas, itu bakal mati. Oh, karena penyakit ini, iya wasilahnya aja. Penyakit ini kena, ya emang udah qadarullah, takdir dari Allah. Mau ngumpat kemana kita? Mau sendirian hidup di rumah, di kamar 15 tahun kagak keluar-keluar. Kalau emang qadarullah dia kena penyakit, kena apa kagak kira-kira? Kena. Hatta dia ngumpat di mana-mana, tetap waktunya kena penyakit bakal kena. Enggak usah ada sesuatu yang kita takutkan. Ibadah kepada Allah, serahkan kepada Allah, ikhtiar, udah selesai. Semuanya kematian milik Allah. Dan setiap individu kita, di badan kita ada yang namanya penyakit yang tidak akan lepas dari diri kita, yaitu penyakit kematian. Semuanya. Saya mati ya, presiden mati nggak? Mati ya, matinya keras ya.
Ya, presiden mati, RT mati enggak? Mati juga. Imam salat mati enggak? Mati. Orang miskin mati enggak? Mati enggak. Lama matinya. Orang kaya mati, semuanya bakal mati. Enggak ada yang saya hidup selamanya, enggak ada. Ya. Makanya Allah bilang wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya, aku akan kuuji kalian kata Allah bisyai'in dengan sedikit ya minal khaufi daripada ketakutan. Ketakutan akan penyakit, ketakutan akan harta sehingga dicari. Ini orang kalau rezekinya 100 aja dia jadi Shopee Food apa-apa. Jadi Grab, jadi Gojek, ya, jadi apa aja. Dia kejar dari mulai subuh, nggak ngaji dulu, nggak ngikut ngaji. Ini soalnya orderan udah masuk. Ini kalau saya nggak ngejar orderan, nggak dapat rezeki. Emang rezeki dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santai aja, tenang. Serahkan. Kalau kita pengen rezeki kita banyak, rezeki kita berkah, bangun malam, duduk di majelis ilmu, sholat berjamaah, nggak pernah apa tertinggal dari sholat berjamaah, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamin, distempel ada orang yang begitu. Cuman dia pengen hartanya banyak, pengen masalahnya selesai, pengen ujiannya sedikit, tapi dia bersyukur kepada Allah nggak ada. Sholat berjamaah kagak mau, duduk di majelis ilmu ogah. Ini orang yang gak bakal mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka jadikan kematian itu ada di dalam badan kita, dan kita bisa melawan hawa nafsu kita. Dan kemudian li'anna manzilukal qabru, karena sesungguhnya tempat kamu itu ya, yang rumah kita yang asli, tempat kita yang sesungguhnya adalah apa? Kuburan kita, kubur. Mobil yang kita punya titipan dari Allah. Rumah yang kita punya 500 hektar titipan dari Allah. Istri yang kita punya 3, 2, 1, 4 titipan dari Allah. Enggak usah bangga, aneh istrinya 4. Ustaz Yahya udah berapa? 1. Aneh udah 4, enggak usah bangga. Saya mobil udah banyak, ente mobilnya berapa? Atuh, saya mobil udah 4. Enggak, dunia itu adalah titipan dari Allah. Rumah yang kita tempati itu kita ngontrak. Ngontrak sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah meninggal, dibawa tuh rumah kagak. Mobil dimasukin tuh ke dalam kuburan, enggak juga. Maka semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manziluka al-qabru. Kata Imam Ghazali, ya, tempat kamu adalah kuburan yang paling 2 meter atau 3 meter panjangnya, ya. Kemudian luasnya 1 meter. Udah itu doang yang kita punya. Itu tuh tempat yang asli mah. Abadan selamanya itu di dalam kubur. Kita hidup di dunia paling lama 100 tahun, itu pun kalau panjang umur. 120 tahun dah. Itu pun kalau panjang umur. Makanya kemarin ada ketemu apa namanya orang yang umurnya kurang lebih 350 tahun. Orang Buddha apa orang mana tuh? Biksu ya. Itu pas dilihat ternyata masih hidup. Ya, di daerah mana tuh ya? Ada masih umurnya 350 tahun. Dia udah kayak mumi, kaku ngomong juga. Ya, itu seperti itu. Hidup di dunia itu sementara, di akhirat abadan selamanya. Nggak usah ada yang disombongin. Kita duduk di masjid, kita sombong. Nih gua ahli surga, Pak. Ngerendahin orang. Nih orang-orang yang kita lihat mereka nggak sholat, kita rendahin. Ini nggak boleh, sifat tercela. Kita punya sesuatu kita banggain, diri kita. Nanti Allah akan puter balikkan. Yang tadinya kita punya kekayaan titipan dari Allah untuk menyombongkan diri kita, maka Allah ambil titipan tersebut, ibadah Allah. Tapi kalau kita apa? Terus bersyukur. Apa sih bersyukurnya kita? Memperhatikan sholat 5 waktu dan menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salat dapat rezeki lebih, berinfak.
Salatnya diperhatiin, ibadahnya diperhatiin, infaknya diperhatiin, ilmunya diamalin. Bab salat kita udah tahu, bab sedekah pahalanya udah tahu, ya. Bab-bab yang lain kita udah tahu. Kita udah sering duduk di majelis ilmu. Maka kalau kita ingin selamat, ilmunya diamalkan. Terus kemudian wa ahlal maqabir yantajirunaka fi kulli lahzatin. Dan semuanya ahli kubur nih yang sudah nenek kita, uyut kita, jangkawareng kita, ya, bau kita, hare-hare kita, semuanya tuh mereka udah nunggu di mana? Di dalam kubur. Dan ahlul maqabir mereka menunggu kamu, menunggu kita di setiap saat. Apa kata mereka? Mata tasilu ilaihim. Ya, kapan ya kamu sampai kepada mereka? Apakah di umur 60 tahun? Apa di umur 15 tahun? Apa di umur 20 tahun? Kamu bakal kumpul bersama mereka di dalam kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman yang menjadi pertanyaan, kata Imam Ghazali, iyyaka an tasil ilaihim bila zadin. Perhatikan, kata Imam Ghazali, ya. Perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Antasila ilaihim bila jadin. Kamu sampai kumpul bersama mereka, nyampe ke dalam kubur, ya, bila jadin, tanpa bekal. Naudzubillahi min dzalik. Enggak ada bekal, enggak ada yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, in qata'a amaluhu illa min thalathin. Sedekah jariyahnya enggak masuk sebab dia karena menyombongkan dirinya. Au ilmun yuntafa'u, ilmunya banyak, dia dapat ilmu dari majelis ilmu, dari nasihat-nasihat begini, dari duduk di tempat ilmu. Yang sudah dia dapetin nggak diamalin ilmunya. Kemudian awaladin soleh, ya, anak-anak soleh pun dia nggak punya. Maka tidak ada yang kita bawa. Muflis, bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kita duduk, pertahankan duduk di majelis ilmu. Semakin kita sedikit demi sedikit ketika duduk di majelis ilmu, maka kita robah diri kita. Yang tadinya nih makanan subhat, nih makanan riba, nih haram, ya, ini harus kita jauhkan sedikit demi sedikit. Nih kita masih kerja di tempat yang riba, jangan langsung keluar, sedikit demi sedikit. Cari pekerjaan yang memang luar biasa, yang halalnya jelas, ya, yang hukumnya jelas. Setelah itu kita misalkan kita jadi orang yang kerjanya setiap Jumat kagak sholat Jum'ah, jaga uang atau yang lainnya. Cari pekerjaan dulu yang kita bisa sholat Jum'ah. Namanya itu ikhtiar, berusaha menjadikan diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat di kota suci Makkah, orang-orang begitu sukses, ya, punya hartanya banyak, tentram. Satu yang mereka tidak tinggalkan, sholat di awal waktu, dan mereka sholatnya itu berjamaah. Itu yang harus kita contoh daripada orang-orang Timur Tengah, diantaranya, ya, orang-orang Mekah yang ada di sana. Kemudian qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, presiden, ya, pemimpin setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar Siddiq. Nabi meninggal, digantiin sama siapa? Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, digantiin sama siapa lagi? Sama Umar. Umar meninggal, gantiin sama Utsman. Al-Quran ada di zaman Utsman, dibukukannya Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman. Setelah Utsman siapa? Ali. Sahabat empat ini mulia. Ada orang nih, mohon maaf bapak-bapak, hati-hati kalau orang sudah nyalain tiga sahabat. Abu Bakar sesat, Umar sesat, Utsman sesat, cuma Ali doang yang benar. Nah ini hati-hati, ini orang Syiah namanya. Ya kayak kemarin tuh, ya, ada rame-rame tuh ustadz pesantren ngapain? Ya, tidurin 13 apa tuh? Ya, rame begitu. Itu alirannya, lihat dulu Syiah, itu dia. Syiah itu ada namanya kawin kontrak. Seminggu nih jadi, ya, sebulan kawin kontrak namanya. Banyak tuh di mana? Di arah puncak tuh, ya, orang Kaleng.
Banyak orang Arab si A itu ada kawin kontrak. Dalam hukum kita ini hukumnya haram sebab merugikan perempuan. Dan ini terjadi. Beberapa itu orang-orang yang si A. Yang kemarin terjadi itu ya bukan ulama, bukan ustadz ya. Itu orang-orang yang memang dia alirannya berbeda dengan kita ahlu sunnah wal jamaah. Kata Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan hajihil ajsadu qafasut tuyur. Ini jasad ya. Ini jasad kata Abu Bakar Siddiq. Jasad-jasad kita ini qafasut tuyur, seperti sangkar at-tuyur, burung-burung. Ya, seperti sangkar burung-burung. Au istablud dawab, atau seperti kandang hewan-hewan. Fatafakkar fi nafsik, maka pikirkanlah olehmu. Min ayyihima anta, dari mana? Apakah kamu dari sangkar-sangkar burung yang selamat? Apakah kamu dari sangkar-sangkar hewan? Ya, dari binatang yang disebutkan nanti di dalam firman Allah. Dari mana kita? In kunta minat tuyur alawiyah, kalau kamu dari burung-burung yang tinggi, ya, daripada burung-burung yang tinggi, pahina tasmau tinina tablin, sehingga kamu mendengar daripada panggilan atau seperti suara ya panggilan tersebut, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka kita kalau mendengar burung-burung yang jauh dari panggilan Allah, mereka bakal langsung daripada panggilan tersebut, mereka bakal datang, mereka bakal memasuki daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita milih yang mana? Apakah kita burung yang dipanggil oleh Allah kita datang, atau kita memilih binatang ya, hewan-hewan yang mereka hewan tersebut tidak mempunyai ya pikiran, otak dan yang lainnya. Kalau kita ingin selamat, maka kita mengikuti burung-burung yang ketika dipanggil oleh Allah mereka mendatangi daripada panggilan tersebut. Irji'i ila rabbiki, ya, irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Masitah radhiyallahu anha, beliau ketika diancam imannya, anaknya diambil, bawa anak kecil diambil, anaknya dilemparin. Ya Masitah, keluar dari Islam. Kalau nggak keluar dari Islam nih, anaknya dilempar kemana? Dilempar ke wazan yang besar. Di situ ada minyak yang udah ya mendidih, ya minyak yang luar biasa, udah panas. Dilemparin anaknya. Kamu mau dilemparin juga? Kata tuh orang, Masitah mengatakan, seketika ini bayi ngomong, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk juga dia ke dalam penggorengan tersebut. Ini adalah makanya di akhir zaman ini sekarang iman ini, sekarang Islam kita membingungkan kita. Mana yang kita mau ambil? Ulama-ulamanya berbeda, pendapat-pendapatnya berbeda, ulama-ulamanya satu sama lain saling mencaci maki. Ya, ini kita mau ngambil yang mana? Ambil yang memang betul, istabti qalbak, tanyakan hati kita. Kalau memang ini ulama benar, ulama sejati, guru yang mendidik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ikutilah mereka dan tetap kita terus belajar ilmu. Dan kalau bisa kita semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut, supaya kita bisa menjauhkan daripada maksiat dan mendekatkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian tatiru sa'idan ila an ta'quda fi a'ali burujil jinan. Maka terbang-terbang kita mengikuti hayya 'ala shalah. Kita dengar panggilan Allah, kita masuk ke dalam masjid. Ingat itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salat berjamaah, maka orang tersebut akan mengisi mereka seperti burung yang mendatangi daripada panggilan tersebut, dan mereka akan sampai daripada di atas surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung tersebut akan ada di atas surganya Allah. Begitupun kita, ketika kita mengikuti atau kita datang daripada panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya salat 5 waktu, maka kita akan mendapatkan surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana disebutkan di dalam ini kitab, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ihtaja arsur rahman min mauti Sa'd bin Mu'adz. Ya, tergoncang aras. Aras ini menggetar. Arasnya Allah Subhanahu wa taala dengan kematiannya Sa'd bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Karena sahabat Sa'ad ini luar biasa. Hidupnya untuk Nabi Muhammad. Hidupnya untuk memperjuangkan agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aras ini tergoncang. Ini kita bangga terkadang dengan nama titel kita, bangga nama kita ada di televisi, bangga nama kita ada di Facebook, dikenal sama orang, pengikut kita luar biasa banyak, kita merasa bangga diri kita. Tapi kita nggak memikirkan apakah nama kita dikenal di langit oleh para malaikat, apakah nama kita dikenal di barzah. Ini yang harus kita pikirkan. Pengikut, justru kita enak nggak ada pengikut, enak kita jalan sendiri, kita ibadah tenang. Wah, kalau ada pengikut banyak ribet urusan kita. Makan aja harus diperiksa dulu, ini aja harus dijaga. Kita enak, alhamdulillah, enak jalan sendiri. Coba kalau udah banyak pengikut, susah kita mau ngapa-ngapain, hidup kita susah. Tapi kita alhamdulillah sendiri, kita jalan sendiri, bawa motor sendiri, enak. Nggak ada yang ditakutinnya harus dijaga, kagak ada. Yang ngejaga kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang kita takutin selain Allah. Kita jalan, kita ibadah, kita duduk di majelis ilmu. Ini kenikmatan ibadah Allah. Maka kita jangan bangga dengan kegantengan kita, jangan bangga dengan titel kita, jangan bangga dengan semua ya zinatul hayatid dunia, perhiasan-perhiasan dunia. Kata Allah, walal akhiratu khairu wa abqa. Udah itu aja yang kita ambil. Akhirat yang kekal, yang kita cari akhirat. Karena kita akan kembali, apalagi kita udah tua, umur udah lumayan ya, udah 60 tahun, udah 50 tahun. Kalau bahasa anak muda udah bau apa? Bau tanah ya. Udah kita ibadah sama Allah. Jangan udah bau apa? Bau tanah masih ya, jalan-jalan, masih nongkrong di pondok kaca, masih nongkrong di apa? Perapatan ya. Nauzubillahi min dzalik. Deket tuh masjid tuh Al Istiqomah, didatangi. Udah tua nggak pernah ngedatangin, main catur rajin. Giliran sholat jamaah, aduh aneh pusing ya, ditempel di sini ya. Giliran main catur kagak ada ya, sambil dangdutan sedikit, aduh terus aja. Kita boleh hiburan, boleh, nggak ada yang melarang. Tapi kewajiban Allah jangan kita tinggalkan. Jangan kita tinggalkan. Sebab ini yang akan menyelamatkan kita. Makanya kata Nabi Muhammad, orang yang disestempel ya, orang yang disestempel dia orang-orang yang tidak beruntung adalah orang-orang yang ketika umurnya melewati 40 tahun dia masih meninggalkan daripada sholat 5 waktu. Nauzubillahi min. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, sebagaimana ini masjid-masjid Al-Istiqomah, mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terus kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tergoncang itu arasy dengan kematiannya, yaitu orang yang mulia sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Wal iyadu billah in kunta minad dawab. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita bagian daripada hewan-hewan. Yang mana hewan-hewan kerbau, sapi, yang lainnya. Kama qala Allah taala, sebagaimana di dalam firman Allah taala, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Manusia ini seperti binatang. Kalau binatang sayang sama anaknya. Anaknya tuh kalau kucing ngelahirin, ya kucing kalau ngelahirin 3-4 ya. Banyak mulu. Kalau kita kan lahir paling 1 ya, 2. Kalau kucing banyak. Tuh kalau kucing dia ngambil makanan, dia ingat anaknya enggak? Ingat anaknya. Bahkan digigit, digendong sama dia, disusuin. Enggak dibunuh, itu dia tahu anaknya enggak dibunuh sama kucing. Tapi orang sekarang ada, itu tahu anaknya dilemparin ke got, ada enggak kira-kira? Ada. Padahal kucing ini enggak punya otak. Manusia dikasih akal. Perbedaannya hewan dengan manusia, akal ini. Tapi lebih buas, kata Allah. Ya, lebih sesat, lebih jahat daripada hewan. Dia buang. Banyak anak yang membunuh orang tuanya sebab orang tuanya nggak beliin. Anaknya minta motor, ya kagak dibeliin. Akhirnya tuh ya anak biasa nonton sinetron ya, akhirnya dia bunuh bapaknya.
Banyak kejadian, ibunya dibunuh, bahkan saudaranya dia bunuh. Itu manusia kalau sudah rusak, mereka bahkan lebih rusak daripada apa? Binatang. Ini di dalam Al-Quran Allah jelaskan apa? Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih rusak daripada binatang. Pana'udzubillahi min dzalik. Makanya kita yang membedakan kita dengan binatang itu adalah akal. Ya, binatang nggak punya akal, tapi dia sayang sama anaknya. Kita ya punya akal, sama anak dibuang. Di antaranya sayang sama anak, bawa ke majelis ilmu, suruh dia sholat berjamaah subuh. Jangan sampai bapaknya sholat berjamaah, istrinya masih tidur, bangunnya jam 6. Jangan sampai bapaknya berjamaah, anaknya yang sudah dewasa belum bangun tidur. Ketahuilah kita bakal dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita udah ingetin, Ustaz, saya udah ingetin anak saya untuk dia sholat, dia nggak mau bangun, itu yang celaka anaknya. Tapi kalau kita nggak ngingetin, karena nih anak ngasih makan sama kita tiap hari ya, dia kerja, kalau kita marahin dia ini nggak ngasih lagi makan, ketergantungan nih makannya sama anaknya. Akhirnya anaknya juga dia merasa dia masih uang, masih harta sama orang tuanya dijadiin pembantu. Ada nggak kira-kira? Ada, dan banyak ini. Jangan sampai seperti itu. Didik anak kita dari kecil, bawa ke masjid, kasih tahu sholat 5 waktu, wajib dia sholat. Supaya apa? Supaya nanti kita ya tidak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yafirrul mar'u min abihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Terus apa lagi? Ada yang hafal Quran di sini? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni. Kita bakal jauh dari anak itu, jadi bermusuhan sama anak, sama saudara, sama teman, sama kawan, bakal masing-masing di akhirat. Bapaknya mau masuk surga, kata malaikat, jangan dulu dimasukin surga tuh. Ya si fulan, tarik dulu. Ya. Kenapa? Tuh anaknya minta pertanggungjawaban. Dia mau masukin neraka sebab orang tuanya enggak nyuruh. Akhirnya orang tuanya ditarik sama anaknya. Anaknya yang kita kasih umpan, kita kasih makan susu apa namanya? Support, susu yang lainnya, makanan udah berapa miliar kita kasih sama anak kita bakal menjerumuskan kita ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Didik anak kita. Kasih tahu tentang kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'man intiqalaka min zawiyatid dar ila hawiyatid nar. Maka jangan merasa aman berpindahnya kamu ya dari jawiyatid dar, dari rumah kita, dari tempat tinggal kita, kemana? Ila hawiyatin nar, kepada ya jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ana udah yakin ana masuk surga. Orang ana di al-istiqomah paling dulu sih datangnya jam 4, ana mah udah datang. Setengah 4 bahkan di istiqomah. Bahkan ana mah jam 2 udah datang ke masjid sebab ana diusir sama bini ana. Tidurnya di masjid. Udah datang ke masjid. Jam 2 sombong, jam 3, setengah 4 udah datang. Ya, itu enggak jadi jaminan kita masuk surga. Ya, artinya enggak yakin kita masuk surga. Terus kita mah beribadah. Serahkan, karena kita sudah ibadah sama Allah, yakin kita mah husnudzon, enggak bisa yakin. Husnudzon ya, kita berprasangka baik kepada Allah, kita bagian daripada penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan merasa aman. Enggak usah orang nih wal qunutu mir rahmatillah. Dia merasa aman daripada rahmat, atau wal qunutu mir rahmatillah. Dia kunut bi rahmatillah. Dia merasa aman dari rahmat Allah. Artinya gua udah sholat ngaji mulu udah aman dah. Ya. Nah, ini timbul keamanan ini, maka timbul kesombongan kita. Sehingga kita duduk di majelis ilmu, duduk di masjid yang mulia ini, kita hatinya jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ruwiya anna al-Hasan al-Basri ibadallah ati surbatan min ma'i barijin fa akhadha al-qadhu wa qusi ali wa saqata min yadihi. Diceritakan dari sesungguhnya Al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, beliau pernah ditawarkan air, minuman air dingin.
Ini Hasan Basri, Sayyidina Hasan Basri ditawarin apa? Minuman air dingin, ma'i baridin. Fa akhajal qadhu, ditawarin air dingin, maka Sayyidina Hasan Basri ini dia mengambil ya qadah, gelas atau mengambil wadah buat air dingin tersebut. Setelah dia mengambil wadah, wa ghusya alaihi wa saqata. Dan dia kemudian setelah dia ngambil wadah dia pingsan. Ya, dan dia terjatuh min jadi gelasnya qadahnya ya gelasnya ini pecah dari tangannya, jatuh dari tangannya. Falamma afaqa, maka ketika Sayyidina Hasan Basri ini sadar, kenapa kok dikasih air dingin tiba-tiba engkau ngambil satu wadah dan kemudian pingsan jatuh, ya? Kenapa? Ya ketika sadar ditanya, apa jawaban Hasan Basri? Malaka ya Aba Sa'id, apa yang kau pikirkan wahai Aba Sa'id? Apa yang kau pikirkan, apa yang dipikiranmu sehingga kamu pingsan ketika ngambil wadah dan kamu terjatuh? Kata Aba Sa'id, kata Sayyidina Hasan Basri, "Dzakartu aminata ahlin nar yaquluna li ahlil jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah." Aku teringat katanya, ya, angan-angan orang ahli neraka yang penghuni neraka, mereka berkata kepada ahli surga, apa perkataan mereka? Tuangkan oleh kalian kepadaku air daripada air yang diberikan oleh Allah kepada kalian dan rizki-rizki yang diberikan Allah kepada kalian. Kasih kami, kita minta. Udah di neraka kita minta air kepada ahli surga. Kalau kita cinta sama ulama, kita cinta sama orang soleh, kita duduk di tempat yang mulia ini, maka yakin kita di neraka bakal mendapatkan syafaat daripada orang-orang soleh. Yang pasti kita mengikuti daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah kamu orang alim, orang muallim, kemudian orang yang pendengar nasihat dan orang yang cinta kepada ulama. Empat ini salah satunya kita harus ada. Sebab kalau empat ini tidak ada di dalam diri kita, fal khamis fatahlik, maka yang kelima ini enggak mempunyai apa-apa, dia bakal celaka di hadapan Allah, dia bakal masuk ke dalam jurang api nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang hadir di pengajian hari ini membahas daripada nasihat ilmu, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa diselamatkan oleh Allah dan kita kumpul di tempat, di masjid yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kumpul di surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, "Lau kana al-ilmu mujarradun kafiyan laka wa la tahtaju ila amalin siwa." Kalau seandainya ilmu itu tidak membutuhkan kepada amal, lakana nidaun, maka bakal ada seruan. Apa seruan? Hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min ta'ibin. Kalau benar ilmu itu, kita punya ilmu nih, nggak usah diamalin, udah punya ilmu aja, nggak usah dipraktekin. Kita tahu kok hukum sholat, ninggalin sholat itu haram, udah tinggalin aja, ilmunya nggak diamalin. Ya, kalau benar ilmu itu nggak butuh dengan pengamalan, maka bakal ada pertanyaan, hal min sa'ilin, apakah apa yang kalian minta? Hal min mustaghfirin, apa yang kalian istighfar? Hal min ta'ibin, apa yang kalian taubatkan? Ya, apa yang kalian inginkan, apa yang ingin kalian tobat, apakah dari ketaubatan kalian? Maka ini tentulah ilmu itu pertanyaan. Apa jawabannya? Jawabannya adalah amal. Kata Allah, hal min mustaghfirin, itu dipanggil. Hal min taibin, apakah ada yang bertobat? Kita bertobat kepada Allah. Hal min sa'ilin, apakah yang meminta kepadaku hajat? Maka kita berdoa kepada Allah. Maka itu adalah jawaban daripada pertanyaan tersebut. Jawaban ketika kita mendapatkan ilmu harus dengan mengamalkan ilmu itu harus diamalkan. Ilmu bila amalin junun. Ilmu itu harus kita amalkan. Kita bisa bacaan Al-Quran, kita amalin ke anak kita, kita amalin ke saudara kita,
Kita tahu hukumnya salat, hukumnya ibadah. Kita baca buku-buku ulama, baca buku-buku hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kasih tahu saudara kita. Kita ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya anna jama'atan min as-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dzakaru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni'mar rajulu huwa law kana yusalli lail. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, apa kata Nabi Muhammad? Ni'mar rajulu, paling nikmatnya laki-laki, huwa, siapa dia yang mendapatkan nikmat seorang laki-laki, laukana yusolli bilail, kalau ada dia mengerjakan sholat di waktu malam. Ya jam 3:30 udah bangun, sholat apa namanya? Sholat tahajud. Itu paling nikmat. Orang mendapatkan rezeki berlimpah, sebenarnya itu enggak nikmat. Yang nikmat itu kita enggak tertinggal sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Kata Nabi Muhammad, nikmat rajul itu, nikmatnya seorang laki-laki itu dia enggak pernah meninggalkan sholat tahajud. Walaupun hanya 2 rakaat tahajudnya, itu udah nikmat banget. Makanya orang kalau sholat tahajud tuh ya yakin dia segala aktivitasnya bakal lancar. Kalau nggak tahajud apalagi ninggalin sholat subuh, ya udah itu bakal hancur. Walaupun dia senang, berarti ini apa? Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya disebutkan, ya fulan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuqsirin nauma bil lail, fa inna kasratan naumi bil laili yada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Wahai fulan, kata Nabi Muhammad itu enggak pernah menyebutkan nama. Kalau yang jelek-jelek nggak pernah disebutin namanya. Ya fulan, kata Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tahu gitu siapa yang jarang bangun malam. Tapi Nabi Muhammad ya menyindir doang dengan nama ya fulan. Kalau fulan kan kita masuk fulan bin fulan. Kalau kita nggak tahu nih Usman, sama saya Usman, bisa Yahya, nggak tahu bapak kita Yahya bin fulan gitu kan. Seperti itu. Ya fulan, kata Nabi Muhammad, la tuqsirin naum, jangan kau banyak tidur, katanya. Jangan kamu banyak tidur bilaili, di waktu malam. Fa inna kasratan naumi bilail, karena sesungguhnya banyaknya tidur di malam hari, yada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah, pelakunya dia akan apa? Akan mendapatkan kefakiran di hari kiamat. Kalau kita nggak bisa bangun malam. Makanya kalau bapak-bapak bangun malam, pertahankan. Jangan bangun malam nih karena apa? Karena sesuatu doang, jangan. Hari Minggu bangunnya malam, hari Senin waktu kerja, waktu apa, tetap saya istiqomah bangunnya 3:30. Wah lagi apa, tahun baruan. Wah akhirnya padahal bukan tahun baru Islam, kita bakar-bakar, ngikut-ngikut, bakar rumah, bakar yang lainnya. Akhirnya tidurnya apa? Di luar. Akhirnya tidurnya, bangunnya ya bukan tahajud lagi. Istiqomahin tahajud, Pak. Insya Allah kita punya hajat, kalau dimintanya di waktu tahajud, semua 7 lapis langit itu terbuka, bakal diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintanya di malam hari. Makanya Nabi Muhammad bilang ya la tuqsirin naum bil lail yada'u sahibu faqiran yaumal qiyamah. Dan Allah pun berfirman di dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kata Allah itu, Allah manggil wa minal laili, dan di malam hari itu fatahajjad, ya, dari sebagian malam, ya sebahagian malam itu fatahajjad, salatlah kamu tahajud, ya. Tahajud itu salat malam. Bihi nafilatalak, maka sesungguhnya salat tersebut akan menambahkan kamu pahala nafilah, sunnah, pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan juga Allah mengingatkan kita untuk bersyukur di malam hari. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa bil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur kan jam 3 tuh ya, hum yastaghfirun, mereka semuanya beristighfar. Tuh Allah tahu nih orang yang bersyukur dia bangun malam. Allah mengerti, Allah tahu, dalam Al-Quran Allah sebutkan ya wabil asharihum yastaghfirun. Ini rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah mengingatkan wal mustaghfirina bil ashar, beristighfarlah kalian di waktu apa? Sahur.
Sahur jam berapa? Sahur subuh apa jam 3? Jam 3:30 istighfar sama Allah. Minta pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi ta'ala, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa rihan tahubbu bil ashar tahmilul azkar wal istighfar ila malikil jabbar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat Imam Ghazali diakhiri dengan perkataannya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menciptakan angin, ya, menciptakan angin yang mana angin tersebut ya bertiup di waktu sahur di sepertiga malam, dan angin tersebut itu membawa daripada zikir-zikir kalian, membawa daripada istighfar kalian, membawa daripada doa-doa kalian langsung disetorkan ila malikil jabbar, kepada yang maha kuasa yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, disetorkan nama Allah langsung. Makanya kalau kita pengen diijabah doa-doa kita, minta kepada Allah di waktu sahur. Mudah-mudahan semuanya dijadikan ya orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu, dan juga yang istiqomah di dalam bangun malam, dan juga yang istiqomah di dalam salat berjamaah 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, saya kembali